Indonesia lagi-lagi menyorakan kecamannya terhadap Israel yang terus-menerus melancarkan serangan yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa berjatuhan. Dalam pertemuan KTT Oki beberapa waktu lalu, Presiden kita Joko Widodo mengatakan kalau puluhan negara seolah-olah nggak bisa melakukan apa-apa terhadap krisis kemanusiaan di Palestina. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara paling getol dalam memperjuangkan Palestina sampai-sampai tak sudi bersentuhan dengan Israel. Ini seolah-olah menjadi tamparan keras bagi seluruh negara di Timur Tengah yang dia melihat saudaranya tertindas. Nah, kalau seandainya kata-kata presiden kita nggak meluluhkan hati pemimpin negara-negara lain untuk membantu Palestina, apakah Indonesia harus mengambil tindakan untuk menyalurkan bantuan militer ke Gaza? Kalau memang seperti itu, maka Indonesia kemungkinan bakal mengirimkan tank Leopard 2 untuk penyerangan di sektor darat. Dengan senjata utama menggunakan meriam smoothbore berukuran kaliber 120 mm, membuat tank Merkava sekalipun gak akan bisa berkutik. Itu karena kemampuannya menembus baja setebal 560 mm pada jarak 2000 meter. Ya, cuma itu aja. Tank ini juga dibekali 2 buah senjata mesin berkaliber 7,62 mm untuk melakukan serangan-serangan jarak pendek. Terlebih lagi, pada awak kapal dilindungi oleh material baja komposit reaktif agar tahan dari serangan-serangan musuh. Hebatnya, meskipun baja yang menjadi material utama pembangunannya tergolong berat, tapi Leopard 2 ini mampu melaju di kecepatan maksimum 70 km per jam. Cepet pun gak cukup. Tank ini dibekali jangkauan operasional 340 km jauhnya. Jadi wajar aja kalau Jerman selaku pembuat tank ini membanderol Leopard 2 seharga 15 juta euro per unitnya. Kalau tank Leopard 2 masih belum cukup, Indonesia masih bisa mengirim tank Harimau buatan anak bangsa. Tank ini dibuat dari hasil kerjasama antara PT Pindad dan perusahaan asal Turki bernama FNSS. Dari hasil kerjasama ini, mereka berhasil membuat tank medium yang diberi nama tank Harimau. Dengan panjang 9 meter dan lebar mencapai 3,3 meter, membuat tank ini hanya berbobot 35 ton saja. Padahal tank Harimau dibekali senjata utama berupa meriam Cockerill berukuran kaliber 105 mm. Ya, cuma itu aja sih. Di sisi lain, tank ini tersemat senjata sekunder mampu menempuh jarak sejauh 450 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Beda cerita kalau serangannya di sektor laut. Udah jelas, Indonesia mengerahkan kapal selam baru dan terhebatnya, yakni KRI Alugoro. Perlu kalian tahu kalau KRI Alugoro ini sejatinya buatan anak bangsa. Jadi, PT PAL Indonesia bekerja sama dengan pabrikan Korea Selatan, yakni Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering untuk ngebangun kapal selam ini. Hasilnya, kapal selam KRI Alugoro ini memiliki panjang 61,3 meter dan mampu memuat hingga 40 awak kapal. Ya, cuman itu aja, kapal selam ini memiliki kemampuan untuk berlayar selama 50 hari. Selain itu, KRI Alugoro mampu melaju di kecepatan maksimum 21 knot atau sekitar 39 km per jam dan mampu beroperasi sejauh 10.000 mil laut atau 19.000 km. Buat persenjataan, kapal selam ini udah terinstal peluncur guided missile yang dimana bisa menembakkan roket anti kapal perang Harpoon buatan Boeing. Gak cuma sampai di situ aja nih, torpedo Black Shark sepanjang 6,3 meter ini bisa ngehantam target sejauh 50 km. Nah, selain KRI Alugoro, KRI Panah juga menjadi kapal cepat rudal buatan anak bangsa. Bedanya, kapal cepat rudal ini benar-benar 100% dibuat oleh PT PAL Indonesia. Nah, kalau benar-benar kapal ini dikerahkan ke dekat Palestina, udah jelas KRI Panah bakal siap menunjukkan kemampuannya. Dengan panjang 60 meter dan lebar mencapai 8 meter, kapal cepat rudal ini mampu membawa 55 awak ke lautan. Ya cuman itu, dengan ukuran seluas itu ya, KRI Panah mampu membawa meriam utama Bofors berukuran kaliber 57 mm yang dipasang pada bagian haluan kapal. Selain itu, di atas kapal ini juga terdapat meriam berkaliber 20 mm sebagai penunjang senjata utamanya. Bahkan di atas kapal ini juga terdapat peluncur rudal anti kapal untuk melakukan serangkaian serangan. Namun uniknya, karena meskipun membawa beban sebanyak itu, tapi KRI Panah mampu melaju di kecepatan maksimum 29 knot atau sekitar 53 km per jam. Kalaupun itu belum cukup sebagai persenjataan di sektor laut,
Antasena kelas bot bisa menjadi pilihan utama. Pasalnya, Antasena menjadi tank bot terbaik loh di dunia. Bahkan perlu diingat nih, kalau tank bot ini dibuat oleh perusahaan dalam negeri yaitu PT Pindad, PT Land Industri, Harif Daya Tunggal Engineering, dan bekerja sama dengan perusahaan luar bernama North Sea Boats. Dengan anggaran biaya program pembuatan tank bot Antasena ini mencapai 12,25 hingga 19,23 juta US dollar. Kemampuannya pun nggak bisa diragukan lagi. Itu karena tank bot terbaik di dunia ini mampu menampung penumpang sebanyak 56 orang. Hebatnya, meskipun kapasitasnya segede ini ya, tapi kecepatan maksimumnya mencapai 93 km per jam, plus jangkauan sejauh 1110 km. Belum lagi dengan persenjataan yang udah layaknya kapal destroyer. Gimana enggak? Tank bot buatan anak bangsa ini terpasang sebuah meriam berkaliber 105 mm yang ditemani satu meriam 30 mm yang dipakai oleh pasukan. Belum lagi dua buah senapan mesin berukuran 12,7 mm juga disiapkan bila diperlukan di medan perang. Oke, bergeser ke sektor udara, Indonesia masih memiliki alutsista andalannya yang udah jelas jatuh kepada jet tempur F-16 Fighting Falcon. Pasalnya, jet tempur ini berbekal senjata api berkaliber 20 mm yang mampu memuntahkan proyektil sebanyak 511 peluru. Gak cuman itu ya, jet ini juga dibekali berbagai macam proyektil roket, rudal target udara, rudal target darat, rudal anti kapal, hingga berbagai jenis bom. Kelebihan lainnya juga udah jelas nih dari performanya. Buktinya F-16 ini mampu melaju di kecepatan maksimum 2.410 km per jam di udara. Tak hanya itu, jet ini pun mampu menjangkau target meskipun berada di jarak 4.220 km. Bahkan, jet tempur ini juga mampu terbang hingga 50.000 kaki di udara. Namun, kehebatan seperti ini harus dibayar, seharga 18,8 juta US dollar per unitnya. Selain F-16, negara kita tercinta masih menyimpan jet tempur asal Rusia bernama Sukhoi Su-30. Jet tempur ini memiliki kemampuan untuk melaju di kecepatan maksimum 2.120 km per jam. Gak cuma itu, Su-30 ini mampu terbang hingga di ketinggian 56.800 kaki di udara. Bahkan, hebatnya jet buatan Rusia ini memiliki jangkauan operasional hingga 3.000 km. Selain kemampuan mesin jet turbofan-nya, Su-30 juga udah jelas dibekali persenjataan yang cukup hebat. Buktinya, jet ini dibenamkan senapan mesin 30 mm yang siap menghujam peluru ke area target. Tak hanya itu ya, para pilot juga bakal dipersenjatai ini dengan misil roket, rudal target udara, rudal target darat, rudal anti kapal, rudal anti radiasi, hingga berbagai jenis bom